Sebenarnya secara spesifik terbangun dari rasa saya yang memang punya goal lah. Saya tuh sebenarnya dari setiap tahun ke tahun itu punya goal yang berbeda-beda. Oh, saya sudah membuktikan karena Mbak Umi Fadilah ini tahun 2019 kalau nggak salah betul. Memenangkan juara menulis rilis ya. Waktu itu kita selenggarakan dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Betul. Tahun 2020 saya mencoba peruntungan di simposium nasional, kemudian lolos juga. Kemudian di 2021 itu kami mencoba lagi untuk ikut seleksi guru berprestasi yang di Kemenak Tuban itu alhamdulillah lolos juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam program On Mix Studio Kemenak Tuban. Bersama saya Laidia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng dengan Mbak Umi Fadilah SPD ya. Beliau ini adalah seorang penulis instrumen soal AKMI atau Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. Pendis ini tentunya. Betul. Ya. Dan Mbak Umi ini adalah seorang guru di Madrasah Aliyah Negeri 2 Tuban. Apa kabar Mbak Umi? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya. Ini seger ini, berseri-seri ini. Iya, alhamdulillah. Baik, Mbak Umi bergabung di Kemenak ini tahun berapa? Sebenarnya kalau diruntut dari guru pada saat honorer dulu ya Bu. Oh, pernah honorer. Di mana? Di Mantuju Jombang pada saat itu. Aslinya mana berarti? Mojokerto Ibu. Asli Mojokerto, ngajarnya di Jombang. Iya. Berapa kilo Mbak? Kebetulan kalau rumah saya itu kan perbatasan ya Bu. Jadi dengan Mantuju Jombang tuh sekitar cuma 1 kilo. Jadi dekat. Kita lebih dekat ke Jombang daripada ke Mojokertonya. Oh gitu. Siap. Monggo dilanjut. Iya. Jadi dulu itu kalau di Kemenak itu saya bergabungnya tahun 2016 Bu. 2016 sebagai honorer ya. Kemudian mengabdi sana sampai tahun 2018 akhirnya mengikuti tes CPNS itu 2018 ya. Mengikuti tes CPNS itu alhamdulillah langsung lolos. Saat itu lagi hamil 9 bulan, mungkin rezekinya anak. Rezekinya bayi ya. Iya betul. Alhamdulillah kemudian ditempatkan di Mandua Tuban ini. Sebenarnya agak surprise ya Bu ya. Jauh sekali. Tapi alhamdulillah disyukuri karena kalau kita lihat dari teman-teman kita yang PNS perantauan 2018 itu ya lebih jauh saya lagi. Lebih dekat. Lebih dekat saya. Yang teman-temannya tuh lebih jauh lagi. Betul. Oke. Kemudian berarti mulai bergabung sebenarnya sudah lama 2016. Kemudian 2018 mengikuti tes begitu ya. Terus diterima di Kabupaten Tuban. Berarti di Kabupaten Tuban sudah ada sekitar 4 tahunan ini ya. Oke. Ceritanya bagaimana ini Mbak Umi ya? Kok bisa mengikuti seleksi penulis soal AKMI itu bagaimana? Ya. Jadi sebenarnya AKMI itu saya geluti tidak hanya di instrumen Bu. Jadi tahun 2021 dulu itu saya awal mula ikut AKMI, tapi yang seleksi tahun 2021 itu kebetulan tidak lolos. 2021 berarti sudah pernah ikut ya? Sudah pernah ikut, tidak lolos. Kemudian tahun 2022 saya mengikuti lagi, hanya saja saya awali dari ini tim reviewer kayak semacam ini. Apa? Ini loh Bu, apa sih seperti karena waktu itu tindak pandemi lanjut, ya. Pada saat itu pandemi, jadi saya ikut yang tindak lanjut AKMI. Ya tahun 2022 ini. 2022 ya. Saya mengikuti tes tindak lanjut AKMI untuk lolos ya. Pada saat itu diberikan tugas di ini Bu, di Sulawesi Selatan, tapi pada saat itu masih daring kan ya. Jadi secara online. Kemudian saya ikuti kembali di instrumen penulisan AKMI-nya itu dan alhamdulillah lolos. Sebenarnya nggak mudah. Saya juga kemarin itu ya istilahnya agak kurang percaya diri sebenarnya, tapi alhamdulillah kok ya masih ini rezeki. Kira-kira se-Jawa Timur yang menjadi penulis ini berapa orang ini? Kalau di instrumen sains sendiri itu ini Bu, dari 1651 pada saat itu total seluruhnya
itu dari instrumen sains itu 390, kemudian dipilih 15 orang MA. Oh, berarti dari 1.600 sekian ya menjadi 15 orang. Luar biasa ini. Lanjut Mbak. Iya. Ya, kemudian ini tapi masih berlangsung. Jadi sementara ini masih daring Bu, untuk pembekalan dan juga pemberian tugasnya masih daring, dan insya Allah nanti Juli atau di akhir Juni itu sudah mulai luring. Sudah siap-siap keliling kota. Oh gitu ya, berarti kalau keliling kota mengajarnya ada dispensasi nih ya? Betul, ya itulah yang kadang-kadang kita agak sedih ya Bu ya. Siap. Di sisi lain kita membawa nama baik madrasah, tapi anak-anak nama baik institusi, tapi anak-anaknya ini nanti yang agak ini ya, tapi nggak apa-apa karena sudah dilatih di era daring kemarin yang pandemi itu ya. Oke, kemudian Mbak, bisa diceritakan ini proses mengikuti sebagai penulis. Iya. Jadi kalau di instrumen AKMI itu ada 6 tahap Bu. Jadi yang pertama itu kami seleksi berkas. Jadi di situ mulai dari ijazah, kemudian pengalaman-pengalaman terkait kepenulisan itu juga dilampirkan. Alhamdulillah lolos. Kemudian di tahap kedua itu mulai dituntut untuk membuat stimulus soal. Gitu ya. Karena kita ketahuan ya AKMI itu berbeda dengan soal-soal yang seperti biasa kita lihat. Iya. Soalnya panjang-panjang, kemudian sifatnya kontekstual. Nah, itu mungkin yang menjadi hal baru bagi saya. Alhamdulillah di tahap yang kedua itu kami lolos. Kemudian yang di tahap ketiga barulah kami disuruh untuk membuat soalnya. Ibu ada 5 jenis soal pada saat itu. Ada pilihan ganda kompleks, kemudian benar salah, kemudian ada dan lain sebagainya. Kemudian lolos juga. Tahap keempat itu diberikan tugas 2. Jadi membuat stimulus sekaligus soalnya. Gitu. Iya, jadi yang terakhir lolos juga itu. Kemudian yang terakhir itu psikologisnya lolos. Dan yang paling terakhir lagi ada wawancara. Dan alhamdulillah lolos. Sebenarnya kami awalnya tidak berangkat sendiri. Secara daring atau bagaimana? Ya, secara daring semuanya. Iya, kita nggak berangkat sendiri sebenarnya. Pada awal seleksi itu kami mengajak, kalau dari ajakan saya itu ada 4 guru yang kami ajak untuk ikut seleksi bersama. Dan tapi sayangnya satu, yang lainnya belum beruntung gitu ya. Rata-rata gagalnya di wawancara Ibu. Oh gitu ya. Kira-kira apa nih bocoran ini ya? Yang membuat bisa lolos ini kira-kira di mananya ini? Wawancara yang di mananya ini? Menuju ke wawancaranya sebenarnya. Jadi di sebelum tes psikologis itu biasanya banyak yang tumbang karena deadline yang diberikan oleh panitia ini cukup mendadak. Jadi cuma 3-4 hari. Sehingga kalau misalnya kita tidak benar-benar prepare dari awal, kendadapan. Karena betul. Oke. Terus hal-hal yang mendasari dan memotivasi untuk mengikuti penulis instrumen soal AKMI ini apa ini? Sebenarnya secara spesifik ini ya Bu, terbangun dari rasa saya yang memang punya goal lah. Saya tuh sebenarnya dari setiap tahun ke tahun itu punya goal yang berbeda-beda. Saya sudah membuktikan karena Mbak Umi Fadilah ini tahun 2019 kalau nggak salah betul. Memenangkan juara menulis rilis ya. Waktu itu kita selenggarakan dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Kemudian di tahun 2020 saya mencoba peruntungan di simposium nasional, kemudian lolos juga. Kemudian di 2021 itu kami mencoba lagi untuk ikut seleksi guru berprestasi yang di Kemenak Tuban itu alhamdulillah lolos juga. Yang sebenarnya yang paling banjir prestasi itu tahun 2022 Bu. 2022 ada 3 sekaligus apa aja itu Mbak? Penulis instrumen AKMI, kemudian yang kedua sebagai guru favorit berprestasi tingkat MA nasional itu. Nasional ya? Waduh, saya ketinggalan ini. Sempat itu juga. Kemudian yang ketiga sebagai tim itu tadi yang reviewer terkait tindak lanjut hasil AKMI. Semuanya di tahun 2022. Tahun itu tahun keberuntungan berarti ya. Baik Mbak, lanjut ini ya. Kemudian kesan setelah terpilih sebagai penulis instrumen ini apa ini kira-kira kesannya ini? Alhamdulillah sih Bu. Jadi cukup merasa bangga lah, ibarat kata kita punya modal lebih untuk ketika nanti kita bercerita kepada anak-anak kita ya. Karena kita tahu sekarang ini yang kita hadapi anak-anak kita
lain dari 10 tahun kemarin ya. Kalau 10 tahun apalagi 30 tahun yang lalu. Aduh, malah nggak sama-sama nyambung. Sekali, betul. Jadi ketika kita kalau 10 tahun kemarin kita ngomong, kita menasihati dengan kata-kata udah mempan ya, ibaratnya ada disuwuk aja udah mempan. Kalau sekarang itu kalau tidak dengan tindakan guru yang memulai, guru yang memberikan motivasi dulu, itu anak-anak rasanya nggak percaya gitu Bu. Contoh dulu, contoh konkret dulu. Betul, contoh konkret dulu baru kita bisa mempressure anak-anak agar ikut berprestasi juga. Jadi itulah modalnya lah ibaratnya yang paling saya syukuri bisa punya senjata lebih untuk menaklukkan anak-anak. Terus kesan yang lain mungkin? Ya, kesan yang lain alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bergabung dengan orang-orang hebat ya senasional itu. Jadi mungkin nanti pasti ada banyak ilmu yang saya dapatkan yang nantinya bisa kita tularkan kepada rekan-rekan kita. Setelah ditetapkan sebagai penulis itu akan ada Mbak jenjang-jenjang pelatihan atau apa yang harus diikuti? Betul. Iya, jadi kemarin setelah ditetapkan sebagai penulis itu kami sementara ini sampai hari ini sudah 3 kali Zoom. Jadi itu sudah 3 kali materi diklat dan penugasannya sudah 1 kali penugasan. Dan nanti mungkin disambung dengan luring, Bu. Siap itu ya berarti. Kemudian Mbak Umi, yang terakhir ini pesan-pesan Mbak Umi untuk guru-guru di seluruh Kabupaten Tuban, karena harapan kami Mbak Umi nama baik ini tidak hanya berasal dari Mbak Umi namun akan diikuti oleh guru-guru yang lain. Seperti itu. Iya, jadi mungkin saya bisa memberikan sedikit pesan. Sebenarnya saya tuh masih terlalu kecil Ibu. Kalau pengalaman kecil, badannya aja yang bongsor. Kalau secara pengalaman insya Allah guru-guru kita yang ada di Kabupaten Tuban ini sangat punya pengalaman yang lebih jauh daripada saya. Namun sedikit yang mungkin bisa saya sampaikan, artinya ketika kita bekerja itu yang terpenting itu adalah kita bisa menciptakan goal ya. Ibarat kata kita harus punya goal, harus punya tujuan. Sehingga ketika perjalanan kita itu terasa kok stagnan, terkesan monoton dan sebagainya, itu kita bisa segera bangkit gitu, motivasi gitu untuk ya, bangkit, ada karena semangat. kita punya tujuan seperti itu. Nah, terkadang tujuan itu justru yang membawa kita untuk tampil berbeda daripada yang lain. Siap. Luar biasa sekali ini Mbak Umi, karena dibatasi waktu juga. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Mungkin lain waktu kita ngobrol lagi, berdiskusi lagi dalam kesempatan yang berbeda. Gitu ya. Akhir kata, saya Laidia Mariati, mohon maaf. Wallahumma fiq ila qamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.